Sekarang penyebab HIV di Indonesia adalah free sex. Dan tertingginya dari free sex laki sama laki. Kan saya pernah ngurusin 500 waria sama gay di Ancol sama 3 tahun. Itu kayak sehat-sehat aja. Ternyata 75% udah sifilis. Tanpa gejala. Tapi kalau HIV AIDS ini tanda-tanda awalnya apa nih, Dok? Nggak ada. Bisa 3-10 tahun kan? Emang ada kenikmatankah ketika kita melakukan dari anal? Ya, jangan nyoba deh, karena ada G-spot. Tanya Dokter Richard. Tapi beneran LGBT itu penyakit, Dok? Iya. Lah, katanya LGBT, kata kedokteran jiwa, katanya LGBT itu bukan penyakit gangguan jiwa. Penyakit, insya Allah. Itu nanti makanya kita panggil ya. Siapa? Ahlinya nanti. Ada ahlinya? Ada. Dokter Fidiansyah. Tapi mau datang? Mau sama Kak Sinyo ya. Pak Agung Sugiarto, spesialis beliau adalah master psikologi yang memang dia punya alat ukur loh. Jadi kayak nanti isi ini dia orang ini ngarah ke situ nggak gitu. Oh, ada alat ukurnya. Keren kan? Alat ukur psikologis gitu. Oh, oke. Itu dari muda atau kita semua orang normal juga bisa isi? Boleh. Isi, jadi kalau misalnya ada penilaiannya bahwa kita cenderung orientasi seks kemana? Iya. Berarti kan masalah psikologis kan, bukan dari genetik kan udah ada jelas. Ada penelitian ilmiahnya di MIT sama Harvard, ya kan? Oh, itu adalah gangguan psikologis, bukan genetik. Bukan. Nah, jadi there is no gay gene. Jadi bisa disembuhkan. Bisa, insya Allah. Udah kita 2.000 orang. Saya di Peduli Sahabat. Jadi Kak Sinyo itu kita panggilannya Kak Sinyo Egi ya. Beliau master psikologinya darinya orang IT itu beliaunya. Tapi ngambil master psikologi di situ ya. Kemudian alat ukurnya untuk kita dideteksi nih nih orang ini ada ke arah sana nggak? Oke. Ya, udah 2.000 loh orang yang didampingi kembali ke fitrah. Kembali ke fitrahnya? Iya. Yang dulunya penyuka sesama jenis? Iya. Bisa menyukai lawan jenis? Iya. Dan terima kasih ya dari podcastnya ini juga banyak sekarang anak-anak muda yang datang ke saya. Datang karena apa ini, Dok? Karena dia bergalau. Gimana? Galau, Dok. Aku gimana ya? Aku masih suka kalau aku sih udah mulai bisa gitu. Aku saya kirim ke Peduli Sahabat. Tapi kalau ngeliat cowok ganteng masih pengen nobrek. Ini yang ngomong cowok. Cowok. Tapi mereka galau, pengen datang ke saya karena emang pengen apa ya? Pengen kembali ke fitrah. Sebenarnya dalam hati kecilnya aku masih bisa kan punya anak normal, Dok, gitu. Oke. Artinya LGBT itu menurut Dokter Inong, pengetahuan dari teman-teman Dokter Inong yang profesor dokter tadi, bahwa LGBT itu adalah penyakit dan bisa disembuhkan. Iya. Termasuk bahkan tadi ada tolak ukurnya. Ada, maksudnya ada kita bisa ini khusus ya. Boleh, Dok, sekalian saya ngisi juga tolak ukurnya. Gitu. Jadi karena biasanya rindu ayah sih yang paling banyak ya. Oke, kita mau ngobrol lebih lanjut. Kemarin aku nggak puas, Dok, ngobrol, Dok. Gitu ya. IMS apalagi kan bukan cuma HIV loh. IMS tuh 22 macam tambah HIV jadi 23 macam. Jadi HIV ini termasuk salah satu dari infeksi menular seksual. Penyakit infeksi menular seksual. HIV. Ya. Dan katanya ada angka 22 macam lagi. Penyakit. Iya. Yang ditularkan akibat zina, free sex. Terutama lewat dubur. Nah, makanya anal sex is the highest risk sexual behavior. Nih ya. Maaf. Jadi kita tuh kalau bilang segala macam ini kan karena sayang. Bener nggak? Supaya pada nggak sakit. Oke. Bener kan? Ya kan? Itu ada penelitiannya. Jadi ada di tinggal buka aja nanti dari CDC, Kemenkesnya Amerika. Ya. How is HIV spread? Gimana penularan HIV? Nomor 1 anal. Nomor 2 vagina. Ya, bukan istri barangkali ya, kalau cuma satu pasangan aja. Ya kan itu. Bukan lagi obat-obatan. 3 oral. Bukan. Oh, oral juga? Iya, kalau obat-obatan sekarang cuma 0,7% di Indonesia dari narkoba HIV. Oh. Jadi sekarang penyebab HIV di Indonesia adalah free sex. Dan tertingginya dari free sex laki sama laki. Jadi yang paling banyak HIV AIDS sekarang ini paling banyak adalah laki-laki, bukan perempuan? Bukan, laki-laki. 71% laki. Dan di berbagai daerah ada yang 90 banding 10. Hah? Maksudnya gimana, Dok? 90% dari seluruh 90% cowok? Cowok. Ya.
mau habis. Soalnya dibilang di situ itu beneran ada bukti ilmiahnya ya. Maaf, semuanya nanti akan saya jawab ini dari ada data ilmiahnya, evidence based, sama pengalaman lapangan saya ya, 37 tahun ngurusin beginian. Oke. Kan saya pernah ngurusin 500 waria sama G di Ancol sama 3 tahun. Itu kayak sehat-sehat aja. Ternyata 75% udah sifilis. Tanpa gejala. Kemarin ada anak muda 26 tahun stroke. Ya, dikirim sama dokter saraf. Ternyata sifilisnya tinggi banget. Dia LSL. Oke, dok kita pelan-pelan. Kita ke HIV dulu ya. Kita ke HIV dulu, habis itu kita ke sifilis, Raja Singa. Pokoknya lengkap hari ini. Kita bongkar semuanya. 23 macam, jangan lupa. Ya jangan 23-23-nya lah dok. Kita pilih yang sering terjadi saja. Tapi kalau HIV AIDS ini tanda-tanda awalnya apa nih dok? Nggak ada. Bisa 3-10 tahun kan? Bisa ada luka saja misalnya ya, terus sembuh sendiri. Atau nggak ada gejala sama sekali loh. 3-10 tahun itu yang mengerikan makanya. Prevalensi terjadinya karena tadi free sex, dan yang paling tinggi adalah karena hubungan dari anal. Nah, anal. Selain anal? Ya itu nomor 2 vaginal. Vaginal. Selain itu oral juga? Oral juga. Bisa. Ya. Wow. Iya memang makanya banyak yang merasa aman. Dok ya kalau kan? misalnya pakai kondom aman Nah nggak? itu baru mau bilang. Kondom tuh dikira orang tuh aman loh. Padahal nanti nonton lihat di ada penelitian ilmiahnya dari Prof Mann dari Harvard. Saya kan berkali-kali ya ke sana kongres. Dia bilang cuma 26%. Ya. Apanya nih dok? Perlindungannya? Ya. 26% itu sedikit sekali dok. 26% itu 74%-nya. Ya nggak lolos. Jadi kalau gini, jadi kan itu ibaratnya jaring ikan. Ini saya ulang nih, kondom itu ibarat jaring ikan untuk KB, untuk menjaring ikan kakap sperma. Bibit laki-laki ya, sel mani itu, sperma itu sebesar ikan kakap. Jadi kalau lewat pakai kondom itu dia bisa ngejaring dong. Sementara virus-virus HIV itu ya sebesar ikan teri, nggak bisa lewat dan lain-lain ya MSM. Oh jadi hamil enggak, HIV iya? Iya, makanya banyak banget pasien saya, beneran banyak banget anak muda nih. Mereka pakai kondom, makanya kami tidak setuju dibagikan kondom ke SMP SMA sekarang. Kemarin kami udah ke Komisi 9 DPR. Dengan Gerakan Indonesia Beradab. Karena sedih sekali. Itu ada programnya dibagikan kondom? Iya baru mau. Kan peraturan pemerintah nomor 28. Kita lagi ke sana ya. Apa peraturan pemerintah? Kami dibagikan kondom untuk mencegah kehamilan dan mencegah HIV IMS. Salah. Oh. Nah karena kan sekarang yang tertinggi itu usia produktif yang kena HIV di Indonesia. Yang paling tinggi usia produktif? Yes. Usia berapa dong? Antara 29 sampai 49 tahun. Ngeri kan? Indonesia habis. Dan cowoknya, jangan lupa 71% loh. Cowok itu 71%? Karena dikira aman lewat dubur. Dikira aman pakai kondom gitu. Justru malah dari dubur itu yang paling berbahaya. Iya kan nanti nonton aja, lihat aja dia cari deh di Google ya. Ya, dari CDC. Ya, how is HIV spread? Nomor 1, anal sex is the highest risk sexual behavior. Oke. Nah, silakan dilihat. Okay. Semua dokter itu nggak ada yang setuju loh sama perilaku free sex, apalagi yang lewat lubang kotoran pembuangan manusia. Paling banyak tuh virusnya di situ. Dok, aku pengen tanya gini dok ya. Aku nggak tahu pas nggak aku bertanya dengan dokter Inong ya. Tapi aku tuh penasaran dok. Emang ada kenikmatankah ketika kita melakukan dari anal? Dok? Ya jangan nyoba deh, karena ada G-spot. Oh di situ ada G-spot. Iya buat cowoknya. Jangan nyoba ya, jangan pernah coba. Karena ada pasien kami beneran nih ya, yang didampingi sama Peduli Sahabat kita. Jadi nanti Kak Sinyo dipanggil ya ke sini ya, Pak Agung Sigarto tadi. Pasti saya panggil dong. Mau kok dia, ya. Karena kayak kita nih yang udah dampingin yang mau kembali ke fitrah. Mereka rata-rata udah nggak nyaman gitu loh, karena kan, tapi rata-rata udah kena jadi pasien saya atau jadi pasien-pasien di mana-mana seluruh Indonesia ya. Saya bisa dikontak sama Peduli Sahabat, didampingi untuk kembali ke fitrah. Oke. Ya itu. Oke, dok. Jadi kalau misalnya nih sudah terlanjur melakukan terjadi hubungan seksual lewat anal, itu langsung tertular HIV kah? Ya bisa aja, kan kita nggak tahu. Walaupun 1 kali cuma. Bisa. Dan gejalanya kapan kita baru dapat? 3-10 tahun kemudian. Gejala pertama yang kita dapatin jadi kalau apa? boleh, nah ini banyak nih yang pasien-pasien saya, dia ngelakuin. Bukan hanya sama cowok ya, mungkin dia dengan free sex lah. Ya. Banyak juga kan sekarang anak-anak open BO.
Open BO itu bukan hanya cewek loh. Sekarang Open BO juga cewek, cowok banget banyak. Oh. Iya, sama FWB, Friends with Benefit. Apa itu, Dok? Nah, ini ini udah tahu tuh yang lain-lain tuh pada ketawa tuh. Kayaknya dokter Inok lebih gaul dari saya. Karena pasien saya anak FWB banyak. Apa itu, Dok? Nggak suka di rumah, nggak happy di rumahnya, bapak ibunya berantem melulu. Kan kembali ke keluarga kan tadi saya udah bilang. Ya. Itu akhirnya mereka nyewa kos-kosan, apartemen kayak gini buat free sex. Sesama temen? Iya. Ada yang threesome, ada yang foursome, ada yang berdua, laki perempuan, laki sama laki, laki perempuan laki, segala macam deh buat cari kesenangan. Dok, itu masuk gangguan kejiwaan nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya kita lakukan itu bersama-sama, berbarengan, apalagi kan? Iya, kan ini gangguan psikologis. Sebenarnya kan cari cinta kan. Sedih ya. Jadi ini kembali ke keluarga. Ya, kita semua di Indonesia ini kan sebenarnya Pancasila nggak setuju kan ketuhanan yang Maha Esa, nggak ada yang setuju. Nomor 1 nggak ada yang setuju dong perbuatan zina apapun. Bahwa itu dilarang agama ya, Dok ya? Iya, karena apa? Karena sayang, bener kan? Supaya nggak kena penyakit itu aja sih. Oke, Dok, ciri-cirinya kita mulai curiga bahwa kita sudah kena HIV/AIDS. Jadi kalau abis ngelakuin banyak nih anak-anak muda ada yang datang ke saya, Dok, aku tuh baru kemarin, aku alhamdulillah negatif ya. Udah, dia tuh udah mau nikah, tapi dia free sex sama pacar-pacarnya, anak FWB juga ceritanya. Udah gue mau nikah, tapi udah deh terakhir gue sama pacar-pacar gue deh, ya kan, udah ngerjain. Nah, terus dia periksa HIV negatif. Begitu lahir anaknya, 1 tahun kemudian lahir anaknya cacat. Kenapa? Karena tadi belum terdeteksi. Oh. Jadi tolong, kalau misalnya anaknya HIV. Iya dong, cacat. HIV. Oh, jadi kalau ini cowok nih, dia cowok nih, misalnya cek lab nih, HIV-nya negatif. Tapi baru kemarin, seminggu kemudian dia cek, gue negatif. Seneng banget gue negatif, ya udah deh. Berarti negatif itu belum tentu 100% negatif. Belum, harus diperiksa lagi 4 bulan kemudian karena belum bisa dideteksi, belum bisa ditangkep itu sama belum pemeriksaannya tuh belum bisa nangkep gitu loh. Jumlahnya belum cukup banyak deh di darahnya dia. Oh. Tolong dong kalau pernah melakukan free sex tunda dulu 4 bulan cek ulang baru. Ini banyak beberapa 4 bulan pasien saya. baru cek ulang. Kalau 1 minggu, 2 minggu nggak ada, belum kelihatan. Bisa, boleh ya kan, misalnya diperiksa seminggu negatif, jangan senang dulu. 4 bulan kemudian diperiksa lagi ya. Oke. Ya kan? Tapi dalam 4 bulan tunggu tuh jangan mau berhubungan zina lagi dong, jangan free sex lagi dong. Karena nunggu 4 bulan lagi. Nanti 4 bulan lagi mau sampai kapan Oke, gitu nih, hasilnya HIV positif nih misal nih. Kita ada sesuatu nggak? Mungkin mulainya dari kayak jadi batuk-batuk, jadi TBC kalau yang udah ya. Terus lemes, jadi kurus kering. TBC banyak sekali ya pada penderita HIV. Jadi banyak sekali dokter spesialis paru teman-teman saya kalau dapat TBC anak muda itu periksa HIV positif. Ya. Kenapa dok? Daya imun tubuhnya menurun? Sangat turun ya kan, nggak ada. Kan dia makan ya. Virus HIV itu makan sel-sel darah putih kita. Kayak tentaranya dimakanin gitu sama dia jago banget ya. Pertama tapi belum. Dan belum kedetek gitu sama pemeriksaannya. Belum bisa ditangkep sama ini ada positif gitu belum bisa. Saya dengar kalau misalnya orang HIV gejalanya salah satunya itu adalah diare terus-menerus. Iya betul. Diare. Jadi itu yang kemarin kejadian sama pasien saya satu, dia kok ke kamar mandi terus ya? Ya kan? Mencret terus-menerus yang berkepanjangan tidak ada penyebabnya. Iya, nggak ada penyebabnya, nggak tahu kenapa. Mudah lemes, mudah kecapean. Tapi juga mesti dianamnesis kenapa? Dokternya harus tanya, ini kenapa kamu berhubungan zina gitu. Kemarin ada juga kasus gitu. Waduh, kalau mencret ditanya oleh dokternya kamu berhubungan zina. Kalau mencret yang terus-menerus ya. Terus-menerus dalam waktu yang panjang ya? Iya. Bisa menyebabkan kebotakan juga katanya? Bisa, macam-macam ya gejalanya. Dan juga bisa menyebabkan TBC, batuk terus. TBC juga? Ya, terus tiba-tiba kok berat badan turun drastis. Oh. Gejala-gejalanya ada ya mungkin yang saya kasih tadi PPT-nya ya. Oke. Dan katanya juga meninggalnya itu banyak penyebab dok. Ada salah satunya juga karena efusi pleura. Iya betul. Paru-parunya kerendam cairan. Meningitis juga bisa. Iya, ke otak. Iya.
otak. Dan jangan salah, itu juga sifilis nanti kan dibicarain sama. Sifilis otak tuh ada. Kemarin pasien saya terus tadi nomor 26 stroke. Dia LSL. Dikirim sama dokter spesialis sarafnya. Ternyata HIV sifilisnya positif. Jadi saya obatin sifilisnya. Dok, kalau sudah kena HIV, bisa disembuhin nggak? Sembuh enggak, tapi minum obat bisa terkendali ya. Dia bisa pingsan. Virusnya. Minum obat seumur hidup. Dan biasanya sih bisa bertahannya tetap ya, nanti akan terakhirnya akan jadi kayak 2 pasien saya yang biasanya saya panggil ke sini untuk testimoni yang sudah HIV. Biasanya saya panggil untuk kalau saya bikin YouTube atau apa, kalau saya penyuluhan di mana-mana saya minta hadir beliaunya. Udah meninggal dua-duanya. Oh, udah meninggal. Iya, rajin minum obat tetap ya setelah 15 sampai 20 tahun ya. Itu tetap. Oh, berarti dan nggak boleh berhenti ya, 1 hari 2 hari pun nggak boleh berhenti. Selama minum obat juga terkontrol, tapi tetap akan meninggal 15 sampai 20 tahun kemudian. Berarti tetap menggerogotin dalam kita. Iya, tetap dia cuma bikin pingsan kok. Tapi apakah ketika kita makan obat itu kita bisa nularin ke orang lain juga? Nggak, insya Allah. Nggak. Dan kalau lagi hamil istrinya ya kalau penderita HIV tetap harus minum obat. Dan saya pasien-pasien ada beberapa yang nanti boleh kalau mau nggak ya mereka testimoni mungkin pakai topeng kali ya, yang anaknya normal. Oh, jadi istrinya dia juga nggak kena ya. Oh, dia juga nggak kena, anaknya juga nggak kena. Iya. Waktu itu ada yang anak muda datang, dokter aku tadinya ya free sex deh, ya FWB kemana-mana. Tapi aku udah tobat aku HIV ya. Dia datang sama orang tuanya, terus datang sama si cewek yang mau dia lamar ini sama orang tuanya juga. Saya mau lamar dia supaya jadi saya tetap lurus. Itu yang ceweknya pakai jilbab. Mau ya ceweknya? Mau alhamdulillah. Terus ini juga mau. Anaknya 3. Yang makan obat itu yang sakit HIV-nya atau istrinya juga makan? Ketika sedang hamil istrinya harus makan. Oh. Ya, karena kan bisa nular. Oke. Dok, kalau kita kena sakit HIV, apakah dapat obatnya itu mudah atau kita harus daftar ke gratis di puskesmas? Oh. Iya, makanya segera ya. Cuman ini kan kita beli dari luar, jadi dimainin sama yang jualan dong. Waktu kemarin Covid nggak ada loh obat HIV, banyak banget yang meninggal. Ya kan kita kan beli di luar, nggak bikin di Indonesia. Oh, ini obatnya diimpor dari luar. Dan itu tanggungan negara. 1 orang 10 juta per orang per tahun ditanggung negara. Oke. Nah, ini kan makanya mengerikan sekali ya kita ya. Kan kasihan dong negara 10 juta loh per orang per tahun. Oke. Dok, kalau selain kan kita ngelihat ini kan dapat laporan dari media sosial juga sih, dari pemerintah katanya melonjak tinggi sekali. Sangat, ya. Karena apa? Tadi LGBT. Yang lewat dubur dikira aman, dikira pakai kondom aman. Makanya kemarin kami yang para senior-senior ada profesor dari ahli hukum dari segala ingin diminta dibatalkan 1 penjualan kondom dibagikan, jangan dibagiin dong, minta dibatalkan peraturan pemerintah nomor 28 waktu itu. Kalau nggak pakai kondom lebih parah lagi dong. Emang kalau bagi kondom menghindari kan perlakuannya tetap terjadi nih. Iya, hamil. Maksudnya kayak gini dok. Ini kita diskusi dok ya. Ini kita diskusi. Anggap aja aku belain pemerintah lah dok. Pakai kondom nggak pakai kondom, kalau itu niat dalam hati kan tetap akan dilakukan. Betul. Ya kan. Jadi pemerintah mungkin berpikir lebih bagus kita bagi aja kondom daripada. Tapi kan nggak ngurangin, buktinya orang semua pakai kondom sekarang. Pasien-pasien saya cowok. Tetap kena. Apalagi kalau lewat pakai mulut misalnya. Kan itu aja buat vagina sama penis ya, yang tadi yang 26% itu. Buat vagina sama penis. Bayangkan kalau di mulut kan bisa robek kena gigi. Nah, pasien-pasien saya juga, apalagi dubur sempit kan. Kegeser bisa jadi lecet dong, pecah. Jadi pasien-pasien saya yang udah nggak ngerjain lagi, mereka LSL boti, mereka bilang, dok kita pakai 10 lapis aja ya. Iya, saya bilang gimana mau gerak? Nggak ada enak-enaknya. Ngakak-ngakak, enggak dok kita udah nggak ngerjain lagi. Kita usaha kok gitu. Makanya kita selalu bilang kan, di mana-mana tuh di Afrika, kalau saya sering kongres ke luar negeri tuh di Afrika di mana-mana. Jadi ditulis buat anak-anak muda, tolong dong. Jadi I'm proud to be a virgin. Tapi kalau kepepet banget udah kuat lagi COLI kan saya bilang C-nya diganti COLI.
Lebih bagus. Ya, pagi tangan sendiri, jangan tangan orang sama aja ntar. Sorry. Tapi saya pengen tanya itu tapi sebenarnya. gimana? Konseling dulu. Kita kemarin buat dari kelompok studi invasi melalui seksual Indonesia, saya pengurus untuk yang kesehatan masyarakat. Kita nggak setuju kondom, nggak ada di situ. Oke. Dok, saya pengen tanya ini sebenarnya kalau kelakuan orang-orang LGBT ini saya nanya ya dok, ya kan saya banyak ketemu dengan mereka, interaksi dengan mereka. Mereka itu apa dulu sih? Dubur dulu baru oral, oral dulu baru dubur. Kalau dubur dulu baru oral, jijik banget dok. Ya udah, mau pindah-pindah. Nggak apa-apa. Tapi kan mereka Itu kan tempat kan? Iya. Tapi ini kan kelainan psikologis karena kenikmatan itu, dan rata-rata kalau anak muda pacarnya lebih tua loh. Karena apa? Rindu ayah. Kan kemarin juga udah kan, udah tahu kan? Apa? Ada yang lagi digerebek segala macam itu. Saya juga pasien-pasien saya kasihan banget kemarin. Anak kecil umur 10 tahun ada yang terbaru. 6 tahun. Ya. Itu sama anak usia 20 tahun dikerjain ya. Gitu. Wow. Nah, jadi ini pendidikan ini penting sekali buat para orang tua. Makanya harus ada kursus pranikah nanti buat negara ini, ya kan? Ya kan, harus ada khusus pranikah. Udah gitu juga diperiksa dulu semua sebelum nikah. Itu udah dilakukan. Indonesia paling keren, jempol banget. Mau nikah sekarang di Indonesia harus periksa HIV dan sifilis. Sekarang? Oh iya. Itu Harus. sudah jadi kewajiban sekarang? Iya, wajib. Supaya anaknya pada sehat dong. Oke, good, Supaya bagus. Bagus kan? Oke. Oke ya. Tapi kalau nggak tahu kalau di daerah, kalau Jakarta yang udah. Jakarta sudah? Ya, saya keliling Indonesia kan, udah memperjuangkan. Oke, dok, selain HIV, penyakit menular seksual yang paling sering? Yang paling sering, ya sering semua. Saya paling banyak itu dapat sekarang, yang paling banyak itu kutil kelamin, HPV, ya, virusnya dari virus HPV, ya. Dok, tapi kan Tipe kutil 2-nya. itu kan... Tuh yang tadi yang gambar dubur ini. Nah, Itu di dubur? yes. Dan itu bisa kena, coba yang berapa macam itu deh. Semua berapa macam yang di atas. Ya lagi. 23 macam saya ada gambarnya semua tuh, ya. Lagi. Nih ya itu dia. Nah. Ini apa? Nah, sifilis stadium 1 itu pertamanya kayak ini loh, kayak sariawan. Jangan nyoba-nyoba ya pasien Itu saya. di lidah? Iya. Kenapa ada di lidah? Emang situ tempatnya. Ada. Apalagi yang oral ya. Oh, karena oral. Situ ya. Oh, itu Ini sifilis stadium 2. kutil di bibir. Iya, ada yang kutil di bibir, di lidah banyak banget. Sekarang teman-teman saya dokter gigi, dok banyak banget nih sekarang. Gue pakainya dua lapis sarung tangan, takut banget katanya kalau kena, ya kan. Kalau kita ada luka, cairan mulutnya kena kan bisa. Makanya kan oral juga penularan, ya kan. Aku tiba-tiba nggak nafsu makan sih yang ini. Iya, nggak apa-apa, bagus deh, jadi langsing deh. Itu kanker dubur juga bisa, kutil kelamin, sarkoma, Kaposin yang baru. kanker dubur. Ya, itu kutil kelamin kayak gitu. Kemarin anak saya, pasien saya 6 tahun udah mulai kena gitu. Dia udah ketagihan 10 tahun juga. Oke, jadi ini berarti HIV 1, kutil kelamin. Dok, Lagi, tapi yang 23 macam deh di atas. Kasih lihat ya. Lagi terus di Coba atasnya lihat, 23 lagi. macam tuh apa yes, saja? ini dia. Sih. Oke, kita bacain satu-satu ya. Ya. HIV AIDS, sifilis, Ya. gonore. Gonore Ya. ini raja singa ya dok Iya ya? betul, yang keluar IGMS. cairan ini ya dari kemarin anak-anak muda abis nonton yang dari beliau sama saya, ada beberapa juga di ini datang ke saya, dokter aku udah nggak mau lagi kena ini, gimana dong? Tapi aku FWB emang, ya kan? Karena nggak bahagia deh, aku benar kata dokter, aku nggak bahagia, aku nggak punya bapak, itu segala macam deh ya. Nggak bahagia di rumah, akhirnya dia ngerjain sama pacarnya cuma satu, bukan cuma satu, ada yang pacarnya malah perempuan laki, ya. Jadi dia keluar nanah, ini kan gonore ya, raja singa, aku udah minum loh obat, gitu aku beli sendiri, aku lihat di Google sama Halodoc, ya nggak bisa, saya bilang, saya ambil tuh, diambil dari, ini masukin buat ngambil dari mulut apa lubang itu sakit banget sampai jerit-jerit. Terus ditaruh di kaca, kita lihat di bawah mikroskop, ternyata dia ada yang lain, ada klamidianya, ada macam-macam ya. Tuh klamidia ada, ya.
Kondiloma acuminata. Ya, itu yang tadi ya. Itu Kondiloma bisa jadi penyebab acuminata itu yang tadi yang kayak itu, kayak benjolan-benjolan. yang kayak jerawat tapi nggak sembuh-sembuh. Iya, dan bukan kayak benjolan kayak itu molluscum molluscum ya kalau nggak salah aku ya. Itu yang tadi dulu, kondiloma tadi. Kondiloma tuh tadi yang akan menjadi kanker dubur ini sama kutil kelamin. Coba lihat tadi aku bacain. Nah, lagi. Ulcus mole. Ulcus mole itu luka di bagian penis atau luka di bagian vagina ya. Iya, herpes. Simplex. Herpes simplex. Bukan yang di badan ya. Kalau di badan cacar air. Sekarang udah ada imunisasinya kan yang buat cacar air. Jangan neneknya umur 75 kena di sini, bilangnya nenek berzina lagi nanti. Itu lain ya. Buat yang di badan ya. Itu kenanya di penis atau di vagina. Ini itu pedih sekali. Atau di mana? Satu lagi. Di mana? Dubur dong sekarang. Oh, di dubur juga. Mulut? Oh. Lah iya kan oral bisa. Itu pedih kan, Dok? Wah, bukan main deh. Jauh banget. Pedihnya udah nggak tahu lagi sampai rasa panas kebakar. Nah, kemarin juga ada anak muda, dia cewek, dia datang dia sama cowoknya. Berhubungan seks ya kan. Soalnya cowoknya janji mau nikahin. Udah kena herpes kelamin. Wih, pakai itu. Ada juga istri baru nikah sebulan kena. Suaminya bilang, aku tuh cuman oral dokter. Sekali dokter aku berzina oral, dia bilang. Cuman sekali, tapi istri saya kenapa kena? Dia nangis kayak apa. Udah stop. Dah sekarang. Udah saya nggak bilangin kok istrinya. Dah, kamu gaya hidup sehat lagi ya. Udah nggak lagi ngerjain. Aduh dokter kenapa cuman sekali aku kena? Ini bener ya. Saya benar-benar saya nggak ada ya yang bohong. Semua yang pengalaman lapangan saya 37 tahun soalnya ngurusin gini. Dok mungkin nggak kena penyakit herpes misalnya atau HPV atau herpes HPV sifilis atau gonore istrinya kena tapi suaminya merasa tidak pernah ngakunya dengan istri tidak pernah main dengan orang lain. Iya kalau depan istrinya ngakunya gitu semua pasien saya suruh keluar istrinya. Kemarin yang udah pakai kursi roda yang istrinya udah nggak bisa jalan kayak gitu nana ada kondiloma ada herpes. Suaminya nggak ngaku? Suaminya istri? Iya enggak saya tuh jujur nggak ngaku bener. Tapi dia nggak berani sumpah demi Allah demi Tuhan dia nggak berani. Terus saya bilang ibu keluar dulu ya saya suruh minta udah diobatin dulu pakai tempat tidur dorong karena udah berat sekali. Akhirnya suaminya saya bilang bapak sama saya nggak usah. Iya dokter pernah dokter. Lagi perempuan saya tanya semuanya. Sorry because I care. Saya nggak akan kasih tahu kok istrinya saya bilang. Tapi tolong bapak jangan lakuin lagi. Kan pengen punya anak sehat kan, ya kan? Berarti tidak mungkin ya, pasti ada perzinahan ya untuk penularan hubungan seksual tadi. Nggak ada ya dari WC, hoax. Nggak bisa. Dari kolam renang nggak bisa dok? Ya kan ada kaporitnya mati. Laut ada garamnya kagak bisa. Kalau mandi bareng aja nggak bisa kena. Harus benar-benar berhubungan ya. Iya. Dan itu bukan hanya kelamin sama kelamin aja loh. Paling gampang lewat mana tadi penularan? Dari tubuh. Iya. Mulut juga bisa loh. Tangan juga kalau tangannya ada HPV-nya makanya jangan. Kalau COLI pakai tangan sendiri ya, jangan pakai tangan orang. Oke, dok ini ada kalau pertanyaan. Tangan istri boleh, kalau tangan istri boleh. Dok ini ada pertanyaan. Mungkin nggak orang yang mungkin PK kita ngomongnya. PK dokter tau nggak PK? Penjahat kelamin atau kita ngomongnya orangnya straight dulu deh ya. Sering selingkuh dengan banyak cewek yang lurus dulu ya kita bicaranya ya. Ini orang yang hobi selingkuh dengan banyak wanita, sudah ratusan kali berselingkuh atau bersetubuh dengan wanita yang berbeda-beda. Mungkin nggak kena penyakit apapun. Enggak. Bisa tapi nggak ada gejala. Karena nggak ada gejala ya dia nggak ituin dong. So sifilis tuh bisa 10 kemarin anak ada yang umur berapa ya 40 tiba-tiba stroke. Itu karena ternyata sifilis otak. Oh sifilis itu bisa menyebabkan stroke. Iya kan sifilis otak bisa. Ini soal kelamin aja bisa ke otak ya dok ya? Iya. Makanya semua maaf saya ini bukan masalah apa ya. Semua agama kan bilang dilarang berzina karena tadi itu aja. Ya kan? Dok, tutorial. Ya, jadi kalau misalnya nih, ya mungkin kan di luar sana ada beberapa bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih nakal, atau mungkin adik-adik kita di luar sana masih nakal. Pengen aman tapi nakalnya dok. Bagaimana tutorialnya?
Tutorialnya. Iya. Berhenti Supaya nakal. tidak terkena penyakit infeksi menular seksual. Berhenti nakal. Nggak bisa. Pakai tangan sendiri aja. Kalau perlu beli vagina-vaginaan, tapi jangan pakai gantian ya, cowok-cowok. Ya, saya nggak bawa ya vagina-vaginaan, saya punya tuh. Untuk apa, Dok? Buat bapaknya pakai vagina-vaginaan. Jangan dipakai gantian sama temennya tapi ya. Oh, itu nggak boleh juga. Loh nanti kalau temennya udah ada itu virusnya gimana? Oh, bisa nempel di situ. Nah iya, gimana Berarti kalau- nyucinya gimana? Berarti kalau dildo juga bisa, Iya dong kalau dipakai gantian. Iya kan? meskipun sudah dicuci. Ya, cucinya yang bersih banget ya. Iya, Pakai antiseptik boleh. itu bisa. Tapi Iya. rentan. Ya mendingan pakai dildo aja deh. Ya oke. Oke. Nggak perlu udah. Dok, mumpung saya lagi terpikir lagi lompat-lompat tadi, kalau misalnya tukeran handuk bisa nggak? Enggak. Penularan penyakit. Enggak. Kecuali itu udah masih basah nanah-nanahnya dia, kita pakai gini ya bisa lah mungkin di luar. Kan kita nggak bakal pakai rambut anduk orang, ih ada nanahnya kita pakai kan nggak mungkin. Kan ngapain juga. Side. Oke. Oke, Dok, kalau HPV, Dok. Apa sih bahayanya HPV atau kita ngomongnya kutil kelamin? Kan kutil kan ada misalnya di jari Ya, atau itu di tadi. badan. Jadi tadi yang dubur kayak kembang kol itu satu. Tapi kan kutil itu tidak berbahaya, Loh, kan cuma jadi kanker. menonjol. Oh, bisa menjadi kanker. Iya. Kanker serviks tuh mulainya dari HPV loh. Jadi berapa tahun 2 tahun yang lalu itu kanker serviks adalah penyebab kematian nomor 1 wanita Indonesia. Berarti bapak-bapaknya pada berzina. Penyebab kematian nomor 1 Wanita Indonesia. Indonesia Iya, adalah kanker serviks. disebabkan Penyebab oleh kanker serviks virus tertinggi HPV. adalah virus HPV. Yang disebabkan oleh free sex. Kalau dia istri, dia nggak pernah ngerjain berarti suaminya. Atau anak muda meningkat sekali kasusnya. Karena mereka melakukan free sex. Kalau zaman dulu HPV itu adanya kankernya itu di atas 45 tahun. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah anak muda banyak sekali. Karena melakukan free sex. Kanker serviks berarti lebih cepat ya dari 45 tahun ya. Kalau dulu di atas 45 iya. tahun, sekarang lebih. Kalau di atas 45 itu mungkin seperti kanker lain ya, karena gaya hidup atau apa nggak masalah. Mungkin suaminya juga nggak ngelakuin apa-apa tapi bisa kena di atas 45. Dan ada imunisasi ya sekarang kanker serviks. Nah itu, Dok. Sekarang ada imunisasi kanker serviks. Seberapa efektif? Efektif? Tetap. Tapi itu kan cuma mencegah satu penyakit. Jadi banyak anak-anak muda ngerasa gue udah diimunisasi kanker serviks tetap ngelakuin free sex. Oh, ada penyakit yang lain. Iya, Sifilis, jangan lupa. HIV, Iya, yang dan lain tadi. sebagainya. Tapi HPV kita bisa terlindung dengan cara imunisasi. Bisa. Dok, saya Itu cuma berlaku usia 10 sampai 45 ya, silahkan ya. Kalau di Australia itu dia gratis, 2 anak saya kan SMA-nya di sana. Kelas 2 itu diberikan imunisasi gratis dan ini akan dimulai di Indonesia. Kapan Kelas kita 6 mulai SD. imunisasi, Dok? Kelas 6, umur 10 sampai 45. Oh, dari umur 10 tahun? Ya, sampai Sudah 45. bisa kita lakukan imunisasi Iya. kanker serviks. Iya, dan kalau buat yang udah pernah melakukan free sex belum menikah, perempuan, tolong juga lakukan pap smear, pemeriksaan pap smear. Ya, di dokter kandungan, bisa pakai BPJS atau IVA, gratis di puskesmas. Tolong, kalau udah pernah melakukan free sex, ya, tolong periksa supaya nggak kena kanker serviks. Kalau udah kena kanker serviks, peninggalannya cepat sekali loh, bisa nyebar kemana-mana. Oke. Oke. Ya, dan ini juga mungkin perlu sekali sekarang lagi rame saya nggak setuju sama sekali sama beberapa teman-teman dokter spesialis kelamin itu nggak setuju sama sekali dengan PrEP. Apa itu, Pak? PrEP itu yang terbaru nih. Sekarang akan dibagikan untuk para LGBT. Sebelum berhubungan seks dia akan minum obat obat anti HIV. Sebelum Berhubungan seks untuk LGBT, minum dulu obat untuk HIV. Iya, Meskipun itu. kita tidak HIV. Iya, belum. Misalnya untuk mencegah katanya PrEP. Tapi jangan lupa itu hanya mencegah HIV loh. Jangan lupa berapa macam. Tapi itu efektif, penyakit. bisa mencegah HIV. Nggak tahu juga kalau salah minumnya atau lupa minum itu juga bisa. Dan itu kalau nggak salah harganya mahal sekali ya, 1 juta apa tiap kali minum. Kan ngeri sekali kita. Sementara masih ada beberapa perilaku free sex-nya itu yang lewat dubur kan IMS yang lain juga paling tinggi penularannya lewat dubur. Jangan salah loh.
Oke. Dok, kalau kita sudah 1 kali vaksin untuk HPV, apakah itu perlindungannya seumur hidup? Kan ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 1 kali. Nanti boleh diundang spesialis kebidanan kandungan ke sini. Tapi perlindungannya bisa sampai seumur hidup, Dok? Bisa, kalau yang baru, yang terbaru. Cuman mungkin harganya masih. Yang dari pemerintah mungkin harus diulang ya. Tapi itu nanti boleh diundang dokter spesialis, dokter Suci nanti mau diundang sini silakan. Boleh Dok, ya, boleh. Teman-teman saya yang mau ya, yang orangnya sama saya deh, mau komunikasi gitu ya. Jadi jangan lupa loh IMS berapa macam? 23. Yes. Udah lulus saya Dok. Di sini juga udah ya. Tadi saya bacakan sampai akhir dulu Dok. Tadi Dok apa aja sih nih? 23 macam tadi aku tambahin ya. Jadi aku ulangin ya. HIV/AIDS, sifilis, gonore, IGNS, kondiloma acuminata, ulcus mole, IGNS herpes. itu infeksi genital non spesifik. Jadi dia terus keluar cairan gitu di penisnya yang bukan dari ini. Bukan Cairan normal ya. Bukan cairan normal ya. Bukan air pipis, jadi selalu basah ya. Oke, herpes simplex, genitalis, hepatitis B dan C. Nah tuh. Saya dengar hepatitis C ini sangat bahaya kan, bisa menyebabkan kematian. Iya. Ya kan suami saya ahli liver. Muntah darah ya nanti. Muntah darah. Dia kan jadi beku. Ada teman saya yang hepatitis C juga. Yes. Ya. Limfogranuloma venereum. Ya itu ada tuh gambarnya. Vaginitis, trichomoniasis. Trichomonas. Oke, ini sering ya. Ini paling salah satu yang mungkin terkesan biasa dan ini salah satu tahap awal-awal mungkin free sex ya mungkin ya. Trichomoniasis ya. Sarkoma Kaposi. Skabies juga bisa? Iya. Oke, jorok banget. Pediculosis pubis. Iya. Oh itu kutu pubis. Iya. Zika, Ebola juga. Iya, dari situ. Monkeypox. Monkeypox terutama LSL ya. Oke. Kita selamat karena waktu itu COVID. Dari 23 ini yang bisa sembuh? Bisa sembuh. Yang merah itu yang nggak bisa sembuh. Oh. Yang lain ada obatnya. Sifilis bisa sembuh. Bisa. Gonore bisa sembuh. Bisa. Tapi kalau ngelakuin lagi dia kebal ya. Antibiotiknya udah nggak mempan lagi. Kalau berulang-ulang dia makan obat ya kan akhirnya jadi itu. Ya kan? Kebal. Ah, dokter nakut-nakutin terus. Loh bukan nakut-nakutin, dekat saya pasien banyak. 37 tahun loh. Iya. Saya pernah pegang lokalisasi wanita tunasusila waktu saya ikut suami saya ke mana namanya, ke Madiun, lokalisasi. Dok, saya dengar informasi dari dokter tadi agak serem dok. Kan kita bilang kan ada zaman sekarang banyak mungkin tempat lokalisasi terutama di luar negeri juga ya. Kalau yang saya dengar tuh kayak di Belanda, di beberapa negara itu ada tempat red light districtnya. Ada. Saya pernah di sana di Belanda saya datang. Iya, saya juga pernah pada waktu itu dengan istri ini ya, dengan istri jalan ke tempat red light district kan, lihat tapi memang ada aturannya bahwa itu harus menggunakan kondom. Harus menggunakan kondom. Iya. Tapi kalau dengar dari cerita dokter tadi bahwa virus itu lebih kecil, berarti itu tidak mencegah penularan hubungan seksual. Iya, enggak. Iya kan mungkin pakai 2 apa 3 nggak tahu deh saya. Jadi nggak ada rasa loh, iya, satu aja nggak ada rasa. Iya. Jadi kita nggak setuju pembagian kondom di ini karena kan tadi nanti tetap mungkin nggak hamil. Untuk kehamilan pun yang ukurannya tadi dia ibarat jaring ikan sebesar ikan kakap, sperma, jadi nggak hamil. Itu pun 80% loh keberhasilannya. Nggak 100 tetap. Kalau ini 26, bukan kata saya ya. Prof Man dari Harvard. Nggak main-main loh. Itu kan sengaja ditaruh-taruhin. Jadi yang terbaik adalah tidak nakal. Ya udah itu aja nggak nakal. Kalau kepepet, use your own hand. Oke? Atau pakai tadi yang dildo. Ya. Oke. Nah, buat cewek, yang buat cowok ya pakai ya sama lah dildo ya bilangnya kayak. Oke. Kalau misalnya sudah terlanjur kena penyakit, kita harus bagaimana, dok? Ya berobat teratur. Gini, udah terlanjur melakukan, misalnya segera periksa. Kemana, dok? Boleh ke puskesmas dulu, ya gratis loh. IMS periksa HIV sama walaupun sifilis itu kesalahan gratis. Kita sendiri gratis oleh pemerintah. Indonesia kurang apa sih?
Tapi tadi yang harus diperbaiki adalah pembagian kondom tadi. Nggak ada loh di negara lain, nggak ada. Di negara lain tidak ada. Tidak ada pemeriksaan gratis. Oh, ntar lagi ini Valentine, Dok, bulan depan. Biasanya ada itu. Udah nikah aja deh, nikahnya udah aja ini. Tahun baru kemarin juga ada berita bahwa akhir tahun kemarin hotel full dan juga penjualan tertinggi di market itu adalah kondom. Ya, abis itu naik semua HIV, IMS. Enak dong, Dok. Berarti apa? Kan kita sedih. Kan nggak boleh segala macam adalah untuk apa? Kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tiada arti. Luar biasa, Dokter Inong. Setuju kan? Kita juga ini, beliau ngundang saya datang ini karena sayang, nggak ada lain. Supaya semuanya sehat. Soalnya jangan lupa, yang kena anak-anak muda, abis dan laki abis. Oke, Dok, mungkin terakhir, Dok, kalau misalnya kita punya anak, Dok, ya, sebagai orang tua, mungkin dokter sudah berapa punya anak, Dok? 2, ini udah nikah semua. Tuh. Sudah nikah semua, oke. Kita kan nggak ada yang tahu ya, Dok, ya, kalau seperti saya mungkin di riwayat keluarga kan belum ada yang melenceng lah kita ngomongnya, belum aja yang LGBT atau apa. Tapi kita ngelihat sekarang kan makin banyak orang yang LGBT, Dok, dan kita nggak tahu penyebabnya apa. Mungkin beberapa ahli berbicara bahwa ini adalah varian normal. Ada juga ahli yang seperti Dokter Inong katakan ini adalah penyakit. Tapi kalau misalnya ini di masa sekarang menurut Dokter Inong, kalau misalnya kita menemukan LGBT atau penyimpangan seksual pada salah satu anggota keluarga kita atau anak kita atau cucu kita, apa yang harus kita lakukan? Deketin lah. Kan kita nggak setuju perilakunya. Ya kan? Perbuatannya, bukan orangnya. Oke? Karena kita sayang, bukan apa-apa. Itu kan? Dideketin lah. Kan? Saya punya keluarga pecandu. Adik saya dulu pecandu. Tapi saya nggak pernah buang, ibu saya juga nggak pernah buang, disayang, akhirnya alhamdulillah. Ya. Dan itu bisa diobatin, Dok? Bisa. Berarti makan obat? Iya. Dan bisa sembuh perbaikan? Total. Orientasi seksualnya juga bisa perbaikan? Kalau yang itu, bisa. Kan ada peduli sahabat, mana nanti Kak Sinyo diundang ya, Pak Agung Sugiarto, sarjana pendidikan, sama beliau adalah juga master psikologi khusus untuk LGBT. Nanti diundang, ya. Terus sama Dokter Fidiansyah, Dokter Fidiansyah, spesialis kesehatan jiwa, MPH beliau juga. Ini senior seangkatan saya. Siap, Dok. Kita bahas sampai tuntas. Sekali lagi, semuanya karena sayang. Kesehatan bukan segalanya, tanpa kesehatan semuanya tiada arti. Kalau udah sakit, selesai. Dok, boleh kirimkan pesan untuk teman-teman yang masih free sex di luar sana, Dok? Silakan. Be straight aja, ya kan? Semuanya karena sayang, itu aja. Ya, nggak ada lain kok, karena sayang aja. Jadi ya, harus sehat supaya kita bisa semuanya jadi sehat. Ini menurut data Indonesia adalah negara paling banyak penderita tertinggi HIV. Penderita HIV-nya di ASEAN. Yes. Sedih ya? Mau habis nih kita. Terutama cowok ya, jangan lupa yang data terakhir 71 banding 29. Nah, karena banyaknya sekarang yang sesama jenis dikira aman. Sorry ya teman-teman yang ngelakuin, bukan karena saya apa-apa, bukan karena benci, bukan apa. Dr. Richa juga manggil saya ke sini bukan karena benci, bukan karena bukan karena... Jumlah orang dengan HIV di negara ASEAN 2021 ini 2021 loh. Ya. Indonesia 540.000. Itu yang terdetek, kan banyak yang nggak ada gejala. Itu kayak puncak gunung es loh. Kita lebih tinggi daripada Thailand, di mana Thailand banyak ladyboy-nya, tapi kita lebih tinggi. Yes. Dan itu yang kedetek. Suatu prestasi yang luar biasa. Itu yang terdeteksi ya. Iya, karena kita tahu sendiri, Dok, di Indonesia ini lebih banyak yang tidak terdeteksi daripada... Ini kan iceberg. Iya. Ini ngeri sekali Indonesia kalau kita nggak mulai dari sekarang. Udah deh, in case of emergency, use your own hand. Oke? Tapi kalau disenggol aja nggak nular kan, Dok? Enggak. Kalau dicium aja? Ciumnya kalau jangan pakai gigi ya. Jangan kena gigi. Takut ada luka ya. Cairan mulut jangan lupa ada luka ya. Oke.
Terima kasih Nggak dokter. enak awkward ya. Maaf ya kalau awkward. Sekali lagi. Tanya, tanya dokter Richard.